dengan kondisi seperti ini ya, kita berharap juga pada teman-teman, kalaupun ada masalah saya kira diselesaikan secara internal. Wali Kota Gorontalo Adan Dambea menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait insiden penikaman yang menggegerkan pelataran pasar sentral Kota Gorontalo pada 6 Desember. Diketahui sang wali kota berada di lokasi kejadian saat pembacokan terjadi dan sempat melerai pelaku. Adan mengatakan bahwa peristiwa ini bukanlah teror terhadap pengunjung pasar, melainkan aksi penikaman tersebut dipicu oleh konflik personal yang telah terjadi sejak 1 tahun yang lalu, tepatnya pada masa kampanye. Perselisihan politik tersebut diperparah oleh jejak digital. Ia menuturkan bahwa pelaku dan korban kebetulan bertemu di pasar sentral sehingga pertikaian lama itu kembali memanas. Terduga pelaku dikenal dengan nama beken Starkey, sementara korban bernama Rion Kaluku. Adan menjelaskan bahwa dirinya pernah menjadi sasaran berbagai tuduhan di media sosial, termasuk tudingan memiliki utang 1 miliar rupiah. Bahkan melalui media sosial, Adan Dambea juga menjadi sasaran cibiran hingga hinaan oleh korban Rion Kaluku. Karena itu terduga pelaku Starkey yang mendukung Adan sudah lama memendam amarah terhadap Rion Kaluku. Adan memaparkan kronologi awal sebelum penikaman. Menurutnya, Starkey awalnya hanya pergi ke bagian belakang area pasar. Ia mengaku sempat ragu dengan sosok Rion sehingga mencoba memastikan identitasnya. Namun saat dijawab, tiba-tiba terjadi serangan yang memicu penikaman dan kericuan besar di pelataran pasar. Adan menegaskan bahwa insiden tersebut bukan terjadi karena kegiatan komunitas UMKM di pasar sentral. Ia mengingatkan bahwa aktivitas UMKM yang kini ramai di pasar sentral murni berasal dari inisiatif warga. Ia meminta agar bila terjadi persoalan antar personal, sebaiknya diselesaikan secara internal atau dilaporkan ke pihak polisian untuk mencegah konflik berkembang menjadi kekerasan. Adan bahkan mengungkap bahwa ia sendiri pernah melaporkan dugaan pencemaran nama baik ke Polda Gorontalo namun tidak diproses. Ia menilai jika laporan itu ditindaklanjuti, kemungkinan besar insiden Sabtu malam tidak akan terjadi. Meski begitu, kericuan yang terjadi menyebabkan ratusan kursi dan meja UMKM rusak. Adan mengapresiasi sejumlah pihak yang langsung berinisiatif mengumpulkan dana untuk mengganti kerugian pedagang. Namun ia mengingatkan agar penggantian dilakukan dengan jujur dan berdasarkan bukti real, bukan dengan menambah-nambahi kerusakan. Walau sempat mencekam, Adan memastikan aktivitas UMKM di pasar sentral tetap berjalan setelah kejadian. Ia memantau langsung kondisi lapangan dan memastikan sebagian pedagang kembali berjualan pada malam berikutnya. Adan berharap kejadian tersebut menjadi pembelajaran bersama agar konflik pribadi tidak merembet ke ruang publik dan merugikan banyak pihak, terutama para pelaku UMKM yang kini menggantungkan penghasilan di kawasan pasar sentral. Bahwa kegiatan ini adalah kegiatan saudara-saudara, bukan kegiatan pemerintah. Ya. Ini kegiatan saudara-saudara. Pemerintah hanya memfasilitasi, menyiapkan tempat, dan bukan program pemerintah begini, begitu, dan sebagainya. Tidak seperti itu. Ini kan berawal dari Panjaitan, berkembanglah Andalas, berkembanglah di Jalan Cokroaminoto, berkembanglah di Pasar Sentral. Ini kan benar-benar lahir dari generasi muda. Saya melihat ya, mayoritas adalah generasi muda, saudara. Oleh karena itu sekali lagi, dengan kondisi seperti ini ya, kita berharap juga pada teman-teman, kalaupun ada masalah saya kira diselesaikan secara internal. Dan syukurlah tadi sudah melapor dari pihak polisi ya. Sebenarnya ini kejadian ini 1 tahun lalu saya lapor di Polda, tapi Polda tidak pernah memproses. Saya sendiri yang lapor, saya bikin laporan di Polda pencemaran nama baik, tapi tidak diproses oleh Polda Gorontalo, saudara. Itu nanti akan sampaikan juga di keterangan. Saya akan memberi keterangan juga
Sebenarnya 1 tahun lalu, artinya kalau 1 tahun lalu segera diproses, tidak ada kejadian seperti tadi malam ini. Cuma karena tidak perhatian juga dari Polda. Jadi ini kondisinya, oleh karena itu biarlah kita rame-rame. Ada teman-teman dari sudah berusaha untuk mengumpul uang untuk mengembalikan kerusakan. Alhamdulillah tadi teman-teman sudah memberitahu saya menyampaikan terima kasih pada teman-teman, tapi saya sarankan pada mereka jangan kasih uang, dihitung berapa kursi lah ya. Diganti dengan kursi, jangan diganti dengan uang ya. Toh? Nah ya, dan nota yang penting ada nota. Ya, yang penting ada nota. Artinya jangan tambah-tambah. Kalian udah berdosa. Kalau mau ada kalian udah berdosa. Oh, ya. Yang penting ada nota, insya Allah. Ya, insya Allah. Jadi syarat-syaratkan pada teman-teman agar ditukar dengan kursi, kecuali nota ya, ditukar dengan uang sesuai nota. Ya. 2 pria ditetapkan sebagai tersangka kasus pembacokan Rion Kaluku di Pasar Sentral Kota Gorontalo pada Sabtu 7 Desember lalu. Kedua tersangka adalah Aprianto Runtu, nelayan Gorontalo, dan Axel Rorintulus yang merupakan warga Manado, Sulawesi Utara. Polisi juga memeriksa 7 saksi termasuk Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, yang berada di lokasi saat kejadian. Selengkapnya terkait kronologi lengkap kejadian di Pasar Sentral Gorontalo hingga pembacokan ini akan dilaporkan oleh jurnalis Tribun Gorontalo, Heregianto. Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih dapat kami laporkan dari Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kota Gorontalo, bahwa insiden berdarah terjadi di kawasan pusat keramaian di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Kejadian ini terjadi pada 7 Desember ya, Minggu dini hari, di mana saat itu situasi tengah ramai karena memang Pasar Sentral ini menjadi kawasan salah satu food street ya, yang belakangan ramai dikunjungi oleh kaula muda, dan situasi tiba-tiba berubah setelah salah satu pelaku berinisial AR, keduanya berinisial AR ya, dua pelaku itu kemudian melakukan penyerangan terhadap salah satu korban RK dengan menggunakan sajam berjenis golok. Ini kemudian diserang membabi buta, dan pada saat itu situasi tengah ramai di Pasar Sentral, dan juga ada Wali Kota Gorontalo, Adan Dambea, juga pejabat-pejabat lainnya yang saat itu tengah menikmati kopi di kawasan Pasar Sentral Gorontalo. Nah, ini kemudian membuat situasi berubah seketika, mencekam, dan para pengunjung yang ada di kawasan tersebut berusaha melarikan diri, dan ada beberapa yang melakukan atau melerai yang bersangkutan untuk tidak lagi melanjutkan aksinya. Bahkan terekam dalam video amatir yang sempat diabadikan oleh masyarakat yang ada di lokasi, terlihat Adan Dambea berusaha melerai yang bersangkutan untuk tidak lagi melanjutkan aksinya, karena melihat situasi kondisi korban sudah terkapar, hanya bermodalkan kursi sebagai taman terakhirnya. Ini kemudian memantik orang untuk langsung meninggalkan tempat tersebut, dan kemarin baru kami dapat motif daripada peristiwa tersebut. Hal itu diungkapkan langsung oleh Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Suryono. Dalam keterangannya, setelah kejadian yang bersangkutan telah mengamankan diri ya, maksud kami telah menyerahkan diri ke pihak Polresta Gorontalo Kota. Nah, yang mengamankan diri ini adalah AR, dan juga tidak lama berselang dilakukan penahanan terhadap AR atau pelaku lainnya. Setelah dilakukan pendalaman, terungkap bahwa motif daripada kejadian tersebut adalah dendam lama, di mana korban sempat mengata-ngatain yang bersangkutan, juga termaksud Wali Kota Gorontalo pada momen Pilwako kemarin, dan itu yang kemudian memantik
si pelaku utama yang menggunakan golok mengeroyok korban di kawasan Pasar Sentral. Tapi bahwa motif detailnya juga diungkapkan oleh Wali Kota Gorontalo saat setelah di hari berikutnya ya disampaikan oleh Wali Kota langsung bahwa tidak ada persoalan sama sekali dengan kawasan Pasar Sentral, tidak ada konflik yang terjadi di dalamnya, pure masalahnya dari luar, hanya saja lokus kejadiannya di Pasar Sentral Kota Gorontalo. Dan Suryono juga menyebut bahwa terdapat 10 luka yang dialami oleh korban itu sesuai atau sama dengan hasil visum dari rumah sakit setelah korban dilarikan ke rumah sakit saat seusai kejadian. Dan kepada kedua tersangka itu dijerat dengan pasal 170 KUHP dan Undang-Undang Darurat. Saat ini pihak Polresta Gorontalo Kota akan melakukan pengembangan dan dengan memanggil wali kota dan sejumlah saksi-saksi yang terekam dalam video amatir yang beredar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Gorontalo. Ya, Herjanto, baik, dua tersangka kini telah menyerahkan diri kepada polisi. Kemudian barang bukti apa saja yang sudah diamankan dalam kasus ini, Herjanto? Ya, untuk sementara yang kami dapat himpun informasi dari pihak Polresta yang diamankan dalam kejadian tersebut sebagai barang bukti atau babuk adalah sebilah golok berjenis besi putih. Seperti itu. Ya, kemungkinan apakah ada kemungkinan tersangka lain yang terlibat atau membantu saat kejadian pembacokan malam itu? Baik, untuk saat ini update terakhir dari pihak polisian bahwa telah menetapkan dua tersangka masing-masing berinisial AR dan masih akan terus dilakukan pengembangan dengan memanggil 7 saksi lainnya yang sempat saya sebutkan tadi, termasuk juga Wali Kota Gorontalo yang akan diperiksa, dan pihak polisi belum memberikan keterangan apakah akan ada pengembangan jumlah tersangka atau tidak. Hanya saja memang untuk saat ini baru 2 tersangka yang ditetapkan. Ya, seperti yang kita saksikan dalam video pembacokan tersebut, memang saat kejadian Wali Kota Gorontalo berada di lokasi dan bahkan sempat melerai pembacokan. Kemudian Herjianto, apakah Wali Kota Adan ini mengenal pelaku? Ya, jadi menurut informasi yang beredar juga bahwa AR atau pelaku utama ini adalah orang dekat dengan Pak Wali Kota. Juga pada saat Pilwako kemarinnya yang bersangkutan juga masuk dalam tim, dan tapi bahwa memang Wali Kota Gorontalo tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh pelaku pada saat terjadinya insiden yang bersangkutan dilerai. Hanya saja memang pelaku sudah tersulut emosi sehingga aksinya mengakibatkan korban mengalami luka-luka yang cukup parah. Ya, kemudian dengan adanya peristiwa ini seperti apa respon dari masyarakat sekitar? Oke, ya tentu ini kemudian berdampak signifikan ya kepada para pelaku UMKM atau food street yang ada di kawasan Pasar Sentral. Terlebih saat kejadian banyak anak-anak muda. Di malam berikutnya kami lakukan pemantauan, bahkan terakhir tadi malam itu cukup signifikan penurunan jumlah kunjungan. Bahkan ada yang di lantai 2 Pasar Sentral mengeluhkan tidak ada satupun yang datang ke lapaknya, yang biasanya bisa menampung 30 sampai 40 jumlah kunjungan. Tadi malam bahkan kemarin malam juga hanya satu, itu pun hanya temannya yang datang. Ia memastikan bahwa Pasar Sentral saat ini sudah kondusif dan aman. Sejumlah pelaku usaha lainnya juga mengeluhkan hal yang sama. Masalah yang terjadi di Pasar Sentral adalah murni masalah dari luar, hanya kejadiannya saja di Pasar Sentral, dan saat ini telah aman dan berfungsi kembali. Kita sama-sama berharap Pasar Sentral kembali ramai, karena ini menjadi salah satu tulang punggung Kota Gorontalo, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Kota Gorontalo. Ya, semoga kejadian ini tidak terulang kembali di wilayah tersebut. Herjianto, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.